Kami akan masuk sesi wawancara untuk pagi hari ini pendengar. Informasi dari Labuan Bajo akan kami update untuk Anda. Yang pertama informasinya terkait dengan BPO LBF dan juga Kefikepan Labuan Bajo merilis travel pattern ziarah Katolik. Anda juga mungkin sudah mengetahuinya, tapi untuk mengetahui informasi ini lebih lengkap pendengar, pagi ini kami sudah terhubung dengan PLT Direktur Utama BPO LBF, Dr. Frans Teguh MA. Pak Frans, selamat pagi. Semangat pagi untuk Anda, Pak Frans. Ya, selamat pagi. Semangat pagi untuk para pendengar RRI Labuan Bajo di seluruh Nusantara. Selamat pagi juga Mbak Desi. Baik, Pak Frans. Kami dengar informasi beberapa hari lalu BPO LBF dan Kefikepan Labuan Bajo ini sudah merilis travel pattern ziarah Katolik. Seperti apa detailnya ini travel pattern ziarah Katolik ini, Pak Frans? Ya, Mbak Desi dan seluruh pendengar di Nusantara dan juga Labuan Bajo, Flores, NTT. Jadi dalam rangka menyongsong Festival Golokwe ini saya kira suatu momentum yang bagus sekali. Kita ingin menghadirkan pengalaman spiritualitas di Labuan Bajo atau di kota Labuan Bajo yang terkenal dengan kota pariwisata. Tapi ternyata ini banyak juga potensi untuk menziarahi tempat-tempat atau juga titik-titik yang punya relasi atau hubungan dengan gereja Katolik di Labuan Bajo. Sehingga kami bersama-sama dengan Kefikepan Labuan Bajo dan ini sebetulnya bagus kalau Labuan Bajo juga sudah menjadi keuskupan sehingga kita mendorong agar tempat-tempat tersebut bisa dikunjungi oleh peziarah. Bisa didatangi tempat mereka bisa berdoa dan juga mendapatkan pengalaman spiritual. Dan saya kira ini menarik sekali. Jadi bisa aja mereka berjalan kaki atau juga menyinggahi tempat-tempat tersebut sambil juga mungkin mereka juga melihat pemandangan kota, bertemu, bersapa dengan masyarakat. Jadi saya kira ini sesuatu yang bisa kita kembangkan karena kita sudah punya potensi ini. Okay. Ada gereja, ada biara, ada tempat belanja juga pernik-pernik rohani, ada Gua Maria. Jadi saya kira Labuan Bajo kami mengidentifikasi bahkan hampir kurang lebih 12 titik ya yang bisa didatangi oleh peziarah selama berkunjung di Labuan Bajo. Bahkan itu bisa juga dilakukan satu hari atau juga bisa beberapa hari ya, tergantung motivasi atau devosi yang menjadi bagian dari perjalanan peziarah atau para wisatawan. Oke, berarti travel pattern ini ada 12 titik destinasi dalam peta perjalanan ziarah religi Katolik di Labuan Bajo ini tidak hanya bisa disinggahi pada saat Festival Golokwe saja begitu mungkin Pak Frans? Iya, saya kira kita menyajikan satu informasi dan sekaligus juga menghimbau kepada teman-teman, ini potensi kita sudah ada. Dan bahkan kalau ini dalam kaitan dengan momentum saat ini misalnya kita Festival Golokwe, ya saya kira juga bagus. Tapi mungkin setelah itu juga menjadi penting karena tempat-tempat ini bisa ya menjadi tempat untuk berdoa, ya bisa berziarah, ya ada devosi yang saya sampaikan tadi. Lalu yang penting ini juga kita melihat masih ada potensi pengembangan di seluruh Manggarai Barat ya, ada gereja tua. Jadi hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa ada tempat-tempat yang juga bisa dikunjungi selain tempat-tempat wisata yang sudah populer seperti Taman Nasional atau ke Bahari. Jadi bagi mereka yang ya katakan kaum wisatawan yang senang juga bisa menyeimbangkan untuk juga bisa berdoa atau mengunjungi tempat-tempat suci seperti ini ya saya kira kita punya peluang dan ada sumber daya yang kita miliki. Iya, untuk 12 titik yang masuk dalam travel pattern ini ya, bagaimana kemudian BPO LBF dan Kefikepan Labuan Bajo melihat potensi di daerah tersebut? Apakah memang ini sudah dibenahi agar layak misalnya untuk dikunjungi dan dipromosikan begitu agar dipopulerkan Pak Frans? Iya, Bu Desi betul. Jadi kita
sekali lagi tentu sebagai tempat wisata harus tetap bersih ya, Mhm. aman ya, juga nyaman ya. Jadi kita juga mengharapkan pengelola atau juga teman-teman yang memiliki manajemen di situ ya. Kita harapkan kita bekerja sama juga untuk memastikan supaya ya Gua Maria yang ada di Golokoe atau juga gereja Pondok Rohani ya. Ini kan di Labuan Bajo ada beberapa Gua Maria yang ada juga pas di pinggir jalan ya. Mhm. Misalnya Gua Maria Gua Maria Bunda Pengantara Rahmat itu juga saya kira pas di jalan utama itu juga, atau gereja katedral ya, sekarang mungkin Mhm. belum jadi Mhm. katedral tapi gereja Roh Kudus. Terus juga ada pondok rohani yang bisa mungkin belanja juga oleh-oleh, atau juga gereja Katolik yang sudah kita punya ya, yang baru. Terus ada juga yayasan di Binongko itu. Jadi saya kira mereka atau teman-teman kita bersama-sama dengan KPKPAD kita mendorong agar ya tempat-tempat ini sebetulnya selama ini juga sudah siap untuk dikunjungi, sehingga Mmm. kami yakin bahwa ketika ada peziarah atau ada pengunjung yang datang dan bisa berdoa atau bisa devosi di sana, saya kira mereka juga sudah pasti siap. Nah, tinggal nanti kita harapkan ya berkesan juga. Jadi ada tempat mereka bisa belanja atau oleh-oleh dan sebagainya. Jadi atau bisa dijelaskan dengan baik ya tradisinya, sejarahnya, atau juga informasi yang bisa diberikan oleh pengelola atau tempat-tempat situ. Itu juga kami perhatikan dan kita Mmm. dukung dengan beberapa pendampingan nanti. Baik, Ya. ya, Pak Frans, ini terakhir, untuk model, perjalanan ini ya, pariwisata religius ini kalau kita kaitkan dengan tren wisata di masa mendatang, apakah ini dalam, prospeknya ini pas begitu ya untuk menarik minat wisatawan, Pak? Iya, ini Mbak Desi, ada satu desain yang kami Mhm. coba perkenalkan. Ini bisa juga di Labuan Bajo ini ada wisata berjalan kaki dengan Mmm. mengunjungi gereja atau juga Gua Maria atau juga tempat. Jadi kita ingin mengembangkan bahwa wisata berjalan kaki dengan mengunjungi tempat-tempat yang ada di sekitar Labuan Bajo ini juga menarik gitu. Jadi tidak Mmm. harus menggunakan kendaraan. Jadi ini juga menjadi penting bahwa sebuah kota itu juga ramah kepada pejalan kaki. Jadi mereka tidak hanya tinggal di hotel, tapi juga dia bisa melakukan perjalanan, ya tentu juga bisa menyehatkan, dan bahkan Mmm. ini ini hemat saya ada beberapa praktik di negara yang sudah berkembang ya, seperti di Compostela di Santiago de Compostela itu kan ada wisata berjalan kaki dan mereka dari tempat dari gereja ke biara ya, dan sebagainya. Jadi ya, bahkan itu menjadi pengalaman yang sangat unik dan mereka merasa oh iya ya, ini juga menjadi bagian dari cara kita berdoa dan sebagainya. Jadi saya kira Labuan Iya. Bajo punya kekuatan atau kemampuan ini. Tentu kami akan bersama-sama dengan pemerintah daerah, jadi mungkin trotoarnya dibagusin ya, Mhm. tempat penyeberangan jalannya ya, jadi ada tempat peneduh atau shelter, sehingga kalaupun perjalanannya terlalu jauh mereka bisa beristirahat dulu ya. Dan ada Mmm. beberapa rambu-rambu, jadi informasi yang jelas, oh ini Gua Maria atau ini menuju ini kira-kira berapa menit lagi atau berapa meter lagi. Jadi saya kira hal-hal seperti ini tetap menjadi bagaimana kita mengelola Labuan Bajo sebagai kota pariwisata. Terus ada tempat makan, ada hotel ya, ada kafe, ada bar, tapi ternyata juga di sini ya ada gereja, ada Gua Oke, jadi ada Maria, banyak ada pilihan. biara, ada spot-spot yang juga bisa memberikan pengalaman terkait dengan perjalanan spiritualitas, terutama mereka yang uh, beragama Katolik. Tentu juga kita harapkan ada tempat-tempat juga yang dari agama yang lain, misalnya Mhm. pura atau masjid, itu juga saya kira tetap juga menjadi perhatian kita.
Oke, Ya. baik. Baik Pak Frans, terima kasih untuk informasinya. Pagi ini nanti kita akan update lagi informasi-informasi pariwisata agar semakin populer ya, terutama untuk destinasi-destinasi yang baru yang ada di Labuan Bajo begitu Pak Frans. Iya, saya Baik. kira dengan mudah bisa di-download peta ziarah Katolik ini dengan scan barcode. Jadi saya kira kami sudah blast di Oke. media sosial dan sebagainya. Jadi saya kira mudah bagi pengunjung dan bahkan untuk masyarakat sehingga kita bisa menghidupi suasana kota yang juga adalah kota pariwisata tapi juga bisa dikunjungi untuk sekian. Terima kasih. Baik, terima Desi dan kasih Pak teman-teman. Selamat Frans. Selamat pagi, selamat bertugas hari ini. 01